wa adamu ziyadatin ala 500 dirhamin asdiqati banatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan juga mahar yang kita berikan kepada perempuan itu tidak lebih daripada 500 dirham sebagaimana mahar yang diberikan kepada anak-anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan ketika Ali bin Abi Thalib pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu tujuan, dengan satu niat, hanya untuk melamar anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah Zahra. Ketika sudah berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya, "Alakal haja ya Ali, apakah kamu ada perlu? Apakah kamu ada kebutuhan sehingga membawamu kemari, wahai Ali bin Abi Thalib?" 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya seperti itu, akan tetapi Ali bin Abi Thalib tidak menjawab. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Jangan-jangan kamu juga mau melamar anak saya Fatimah Zahra?" Maka spontan Ali bin Abi Thalib menjawab, "Iya ya Rasulullah, saya juga mau melamar Fatimah Zahra, anak engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Rasulullah, "A'tiha syai'an." Wahai Ali, berikanlah kepada Fatimah Zahra sebagai mahar. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan lampu hijau kepada Ali bin Abi Thalib untuk menikahi Fatimah Zahra. Ma'indi syai', tapi kata Ali bin Abi Thalib, "Saya tidak punya sesuatu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena memang pada waktu itu Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang ekonominya itu tidak sama dengan sahabat Utsman bin Affan. Yang mana kita kenal Utsman bin Affan itu dikenal dengan sahabat yang kaya raya, akan tetapi sahabat Ali bin Abi Thalib itu ya sederhana. Beliau bukan orang yang kaya, bukan juga pejabat, tetapi anak muda. Seperti ya jombloan teman saya di Parape. Nah, artinya Ali bin Abi Thalib ini datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermodalkan kekayaan, tidak bermodalkan jabatan, akan tetapi hanya modal mental kuat untuk melamar Fatimah Zahra anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Aina dir'ukal hatamiyah?" Kata Rasulullah, "Mana baju perangmu yang julukannya Hutumiyah itu wahai Ali?" "Fil bait ya Rasulullah." Kata Ali, "Di rumah saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka pada akhir cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra dengan mahar baju perang yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Yang mana para ulama kita mengatakan kalau baju perang tersebut dijual maka bisa mencapai 480 dirham. Kemudian kalaulah 480 dirham ini itu dirupiahkan ya, maka mencapai 1.900.000 rupiah. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menikahkan anaknya itu dengan mahar yang rendah. Artinya Rasulullah memudahkan mahar kepada menantunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang bersabda bahwa inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu mu'natan. Kata Rasulullah bahwa
pernikahan yang penuh dengan keberkahan adalah pernikahan yang maharnya itu dipermudah. Oleh karenanya kalau kita sebagai orang tua berkeinginan untuk seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi mertua yang sebaik-baik mertua, maka permudahkanlah mahar kepada calon menantu kalian. Tetapi problemnya bukan di situ. Problem kita di hari ini bukan di maharnya. Karena pada umumnya, terutama di Sulawesi itu menyebutkan mahar dengan seperangkat alat sholat. Dan itu dan mudah saja untuk didapatkan. Akan tetapi yang menjadi problem kita hari ini adalah uang panai yang terlalu tinggi. Yang mana kemudian terlalu tingginya panai tersebutlah yang menyebabkan banyak orang-orang laki-laki jombloan yang tidak bisa melangsungkan pernikahannya dengan orang yang dia cintai. Maka kalau uang panai itu terlalu tinggi, maka potensi perzinahan di muka bumi ini itu akan meningkat. Kenapa? Karena perzinahan itu bisa didapatkan dengan gampang, murah, bahkan ada yang gratis. Maka kalau kita sebenarnya sebagai orang tua menurunkan uang panai, maka dengan niat agar supaya potensi perzinahan di muka bumi ini itu menurun, maka yakin dan percaya itu akan menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya tadi agar supaya potensi perzinahan itu menurun.